أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan salat tarawih, di dalam salah satu ayat yang tadi saya bacakan di surat Al-Muzammil, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Di dalam surat Al-Muzammil merupakan surat yang turun di awal-awal kenabian. Nabi dikatakan oleh Allah kepadanya SAW, Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu, menyampaikan kepadamu perkataan yang sangat berat, perkataan yang berat. Para mufassir mengatakan bahwa makna daripada perkataan yang berat dari Al-Qur'an ini maknanya adalah ada dua, dari sisi maknawi dan dari sisi zahir. Para jamaah sekalian, Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang menjadi pedoman bagi kita, yang kalau Al-Quran dilecehkan kita marah, yang kalau Al-Quran dibakar kita bakal demo, yang kalau Al-Quran ya di apapun kita bakal ngamuk, kaum muslimin. Orang yang gak sholat aja bakal marah, nggak apa? Marah. Ya, orang yang nggak ngerti agama aja bakal marah. Ya, semua orang turun ke jalan kalau di Indonesia begitu. Nah, maka ketahuilah bahwa Al-Quran ini kalam Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langit berubah. Yang tadinya tidak banyak malaikat para penjaga, kemudian dijaga sangat ketat oleh para malaikat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika bangsa jin oleh Allah digerakkan untuk datang kepada Rasulullah sedang membaca Al-Quran dan mereka mendengarkan Al-Quran. Apa kisah ini? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua tahapan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Tahapan pertama adalah dari Lauhil Mahfud ke langit dunia yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Diturunkan secara langsung 30 juz di dalam sebutkan di dalam surat Al-Qadar dan di dalam surat Ad-Dukhan. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian di dalam surat Ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini turunnya langsung 30 juz dari Lauhil Mahfud ke langit dunia di Baitul Izzah. Setelah itu baru diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW berangsur-angsur, dimulai dengan turunnya surat Al-Alaq sesuai dengan kebutuhan, peristiwa, pertanyaan atau apapun yang ada di bumi atas perintah Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa Allah menurunkan Al-Quran tidak langsung kepada Nabi Muhammad, disimpan dulu di Baitul Izzah? Para ulama mengatakan, di dalam kitab Al-Itqan Imam As-Suyuti mengatakan, di antara rahasia Allah menurunkan Al-Quran dari langit dan disimpan dulu di langit untuk memberitahukan kepada penghuni langit, para malaikat, bahwa Al-Quran yang terakhir, kalam Allah yang paling agung, sudah diturunkan dan nabinya yang terakhir sebentar lagi akan muncul.
Maka bangsa jin yang dulu punya kedudukan di langit, sering curi berita, tidak ada kesempatan lagi. Kata siapa? Kata Allah dalam surat Al-Jin. Mereka mengatakan, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliyat harasan syadidan wa syuhuba. Kata Allah tentang jin, jin mengatakan, kami dulu sering naik turun ke langit nyari berita, sekarang ketat sekali. Lamasna fawajadnaha muliyat harasan syadidan wa syuhuba. Sekarang langit dijaga ketat oleh para malaikat. Kemudian di ayat berikutnya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami punya tempat di langit, suka nyuri-nyuri berita. Sekarang kalau ke langit ditembak oleh para malaikat. Ada apa ini? Kemudian mereka mencari tahu, ternyata sudah turun wahyu yang terakhir, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika diturunkan kepada Nabi SAW ini kalam Allah yang berat. Berat dari sisi zahir diamalkannya, berat karena perintah Allah ini disebutnya dengan taklif, beban yang ada di pundak kita, beban yang Allah bebankan kepada kita agar kita baik, bukan agar kita enak. Allah menyuruh kita sholat tarawih agar kita baik, agar kita selamat, bukan agar kita enak. Enaknya mah di rumah duduk-duduk tiduran. Sholat subuh Allah menyuruh kita ke masjid agar kita baik, agar kita soleh, agar kita selamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kata Allah, kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Pertama, berat dari sisi hissi, dari sisi zahir. Memang berat ketika diterima. Ya, saya akan ceritakan beberapa hadis sahih dari Nabi SAW. Pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Amr. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana rasanya ketika turun wahyu? Kata Nabi SAW, apabila turun wahyu aku mendengar suara, dimulai dengan suara dentuman yang keras, dan kemudian aku diam, dan kemudian aku didatangi oleh Jibril, dan Jibril menyampaikan ayatnya. Kemudian kata Nabi, mari perhatikan kata-kata Nabi di akhir hadis ini. Kata Nabi, fama min marratin, enggak pernah sekalipun terdengar suara itu melainkan aku mengira hari itu aku akan mati karena beratnya nerima wahyu. Kemudian di dalam hadis lain Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, suatu hari di musim dingin di kota Madinah yang sangat dingin sekali, di malam hari Nabi didatangi oleh Jibril, dan kemudian basah kuyup baju Nabi, dan kemudian dahi Nabi penuh dengan keringat. Dalam hadis lain, dalam hadis sahih diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, kata Zaid, aku pernah duduk di samping Nabi dan lututnya berada di atas lututnya Zaid, dan kemudian Nabi didatangi oleh Jibril. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh Jibril menyampaikan wahyu satu ayat dari surat An-Nisa. Kemudian kata Zaid, pahanya Nabi menekan pahaku, aku merasakan sakit sekali, merasakan hampir remuk tulang-tulangku karena turunnya wahyu. Turunnya wahyu ini tidak mudah, tidak gampang. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ibnu Hibban, suatu hari Nabi sedang berada di atas untanya, kemudian turun Jibril menyampaikan wahyu, untanya Nabi langsung duduk, nggak bisa jalan, dan lehernya langsung diletakkan di atas tanah, nggak bisa bergerak. Kemudian ketika Jibril sudah selesai, untanya Rasulullah kemudian langsung bangun lagi dan jalan lagi. Inilah yang dimaksud dengan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Al-Qur'an diturunkan berat sekali Bapak Ibu. Dan kemudian kata Nabi SAW, di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang turunnya diiringi oleh para malaikat. Surat Al-An'am ketika turun diiringi oleh 70.000 malaikat. Ayat Kursi ketika turun diiringi oleh 80.000 malaikat, dan terus keutamaan yang lainnya. Dan menakjubkannya, Al-Quran turun tanpa janjian dulu dengan Nabi SAW. Jibril nggak punya jadwal, kalau Ba'da Isya nggak boleh datang lagi ya Jibril, nggak pernah. Kapan disuruh ya datang, dan ketika datang Jibril, Nabi harus mendengarnya dan harus menghafalnya. Maka para ulama mengatakan Nabi adalah manusia paling kuat fisiknya, paling kuat akalnya, dan paling kuat jiwanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lihat betapa besarnya Al-Quran dan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran hari ini. Kita melihat Al-Quran biasa-biasa aja, jarang dipegang, jarang dibaca. Kalau ada orang baca nggak mau dengerin, dan kalau ada orang bacanya nggak mau mentadaburi. Kalau kita nggak paham, ya kita ya nggak merasa rugi.
Beda kita dengan orang-orang dahulu. Maka kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadau biha akharin. Allah mengangkat derajat umat ini apabila dekat dengan Al-Quran. Apabila jauh dari Al-Quran, umat ini akan menjadi hina. Kalau hina kita dari kehidupan kita ini, maka jangan marah-marah kepada orang lain. Marilah muhasabah diri. Jangan kita jauh dari Al-Quran. Ketika sudah turun Al-Quran 30 juz, ketika sudah turun Al-Quran kepada Nabi SAW, setiap tahun Nabi didatangi oleh Jibril. Setiap Ramadan disuruh membacakan lagi wahyu yang sudah diturunkan sebelumnya. Setiap Ramadan, setiap malam. Kemudian kata Jibril, ayat ini masukkan ke surat ini letakkan di sini, surat ini letakkan di sini, ayat ini di sini, dan kemudian tersusunlah Al-Quran seperti yang ada di hadapan kita sekarang, dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Dan kemudian di zaman Rasulullah mulailah Zaid bin Thabit menulis Al-Quran terpisah-pisah di pelepah korma, di daun-daun, di berbagai tempat terpisah-pisah. Dan kemudian di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Rasul sudah wafat, banyak kaum muslimin para penghafal Quran yang meninggal. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, sudah banyak yang meninggal dari penghafal Quran. Aku punya usul, segera gabungkan Al-Quran dalam satu mushaf. Khawatir banyak yang meninggal dari penghafal Quran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq lama-lama menerima usulan daripada Umar bin Khattab. Kemudian memanggil Zaid bin Thabit sebagai sekretarisnya Nabi SAW. Kemudian akhirnya disepakati oleh Zaid. Kemudian dikumpulkan para penghafal Quran. Zaid duduk di dalam Masjid Nabawi, siap dengan catatannya. Dan kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum berdiri di depan pintu Masjid Nabawi, memanggil para penghafal Quran. Di dalam kitab Al-Itqan dan Al-Burhan karya Imam Az-Zarkashi dikatakan, tidak ada satupun orang yang boleh masuk kecuali ada dua saksi. Saksi bahwa dia hafal Al-Quran, baik itu orang lain atau dibacakan hafalannya. Jadi Umar bin Khattab dan Abu Bakar berdiri, disuruh baca. Setelah itu baru masuk, ditulis oleh Zaid bin Thabit. Ini yang nulis bukan orang awam, bukan orang bodoh. Ini seorang sahabat, sekretaris Nabi. Dia hafal Al-Quran, dialah yang nulis Al-Quran, dan dikuatkan dengan para sahabat. Terkumpullah menjadi 30 juz dalam satu mushaf. Ini di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan, Islam tersebar sampai ke Armenia, ke Azerbaijan. Banyak bertengkar kaum muslimin yang baru pada masuk Islam. Biasanya begitu, kalau kita semakin awam dari agama, kita kerjaannya gelut, bertengkar. Karena apa? Karena pemahaman kita terhadap agama dangkal. Jadi inginnya berantem terus sesama kaum muslimin. Dulu pernah terjadi. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman kemudian menulis surat, Salman mengirimkan surat kepada Utsman bin Affan dan mengatakan, wahai Utsman, aku punya usul. Ini banyak keributan gara-gara bacaan Al-Quran yang tulisannya beda-beda. Maka aku usul tulis Al-Quran dengan satu cara penulisan. Maka kemudian ditulislah dengan namanya Rasmul Utsmani, cara penulisan Utsman bin Affan yang sekarang ada di hadapan kita. Ditulislah oleh Utsman bin Affan. Siapa yang nulis? Bukan Utsman, yang nulis adalah Zaid bin Thabit, sekretarisnya Rasulullah. Kemudian ditulislah oleh Zaid bin Thabit beserta ada 3 orang lagi sahabat muhajirin yang mengikuti atau menjadi tim penulis Al-Quran. Kemudian jadilah Al-Quran dengan cara penulisan yang ada di hadapan kita hari ini. Dibuat 7 eksemplar, 7 mushaf. Kemudian Utsman bin Affan mengirim 1 ke Baghdad, 1 ke Mesir, 1 ke Yaman, 1 ke Syam, 1 ke Kufah, 7 tempat, ke Mekah. Dan kemudian Utsman menyuruh semua mushaf yang ada di dunia hendaknya dibakar. Semuanya dibakar, yang tersisa tinggal 7 mushaf itu, dan kemudian diperbanyak dari 7 mushaf itu, dan sampailah mushaf itu ada di hadapan kita yang sekarang kita baca. Dan inilah ringkasan daripada proses ditulisnya Al-Quran. Maka kalau ada pertanyaan, ini urutan dari mana? Urutan Al-Quran turunnya surat Al-Alaq duluan, tapi kok urutannya Al-Fatihah? Ini tauqifi, perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Setiap bulan Ramadan Rasul talaki, belajar kepada Jibril di malam hari, membacakan wahyu selama setahun yang sudah turun dan tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian dirapihkan lagi, yang ini masuk ke surat Al-Baqarah, yang ini ke Al-Imran, yang ini ke An-Nisa, dan seterus sampai akhir surat An-Nas, dan sampai akhir wafatnya Rasulullah SAW. Maka para ulama mengatakan wahyu yang terakhir turun
disepakati oleh para ulama, yaitu adalah satu ayat dari Al-Baqarah, yaitu ayat ke-281 yang bunyinya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ayat ini turun 9 malam sebelum Rasulullah wafat. Adapun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum yang sering dibacakan oleh para penceramah, ini ayat terakhir turun, itu bukan ayat terakhir turun. Itu turunnya ketika Nabi haji wada di Arafah. Setelah itu di Mina masih turun surat Idza Jaa Nasrullah. Setelah itu masih ada 80 hari kemudian masih ada wahyu yang turun, ayat-ayat hutang pihutang dan ayat riba. Dan ayat yang terakhir yaitu adalah ayat wattaqu yauman. Kenapa yang terkenal adalah Al-Maidah ayat 3? Karena yang dimaksud Al-Maidah ayat 3 adalah ayat yang terakhir turun berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban sholat sudah, kewajiban zakat sudah, kewajiban saum sudah, dan ini haji wahai Rasulullah selesai, syariat cuma sampai haji saja. Maka kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami sempurnakan agama kalian. Sudah selesai, paroidnya sudah selesai, ya cuma sampai haji saja. Nah, inilah peristiwa-peristiwa dan ringkasan daripada dikumpulkannya Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum ditutup, faidah atau hikmah yang bisa kita ambil adalah semakin kita kenal dengan Al-Quran, insya Allah kita semakin hormat kepada Al-Quran. Semakin kita bodoh dari Al-Quran, kita semakin acuh dengan Al-Quran. Semakin kita kenal dengan Al-Quran, kita semakin rindu kepada Al-Quran. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang wafat di tahun 751 Hijriah, mengatakan, sesungguhnya Al-Quran memiliki rahasia-rahasia yang indah sekali, yang tak ternilai, sangat tinggi sekali. Tapi rahasia itu tidak akan diberikan kepada orang yang interaksi dengan Al-Qurannya sedikit. Hanya akan diberikan kepada mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Dan penutup, Imam Asy-Syafi'i suatu hari sedang jalan, ditegur oleh seseorang dan ditanya, wahai Syafi'i, apa dalil di Al-Quran yang mengatakan bahwa referensi hidup kita adalah Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat? Dalam satu ayat. Imam Syafi'i nggak tahu. Kemudian kata Imam Syafi'i, aku belum tahu. Kalau gitu aku tunggu 2 hari lagi, wahai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pulang, berpikir, mencari tahu. Setelah 2 hari ketemu lagi dengan orang ini. Kata Imam Syafi'i, aku sudah tahu jawabannya, ada di surat An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ayatnya, wahai fulan. Kemudian kata orang ini, wahai Imam Syafi'i, terima kasih sudah ngasih jawaban. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, hei engkau yang bertanya, ketahuilah, aku baru tahu ini dalilnya setelah 2 hari kemarin menghatamkan Al-Quran 4 kali hatam. Beginilah cara orang ingin mengetahui rahasia-rahasia di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana
لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحياتنا وبركاته الصلاة السلام عليكم Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aqimissalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira 'alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa Zakariya ibnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu
في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kini salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.